Kabar gembira bagi orang tua yang memiliki buah hati yang bersekolah di SD hingga SMP swasta. MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun tidak hanya untuk sekolah negeri, namun juga sekolah swasta. Wajib belajar 9 tahun yang selama ini hanya dirasakan oleh sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang menyebabkan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Alhasil, orang tua harus merogoh kocek cukup dalam saat menyekolahkan anaknya di swasta dibandingkan jika bersekolah di negeri. Meski MK tidak memutuskan jangka waktu penerapan putusan sekolah 9 tahun wajib gratis, namun para orang tua tentu menanti langkah cepat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bagaimana pemerintah dan DPR menyikapi putusan MK ini? Seperti apa implementasinya terhadap sekolah swasta yang selama ini sudah mandiri dengan memungut biaya yang cukup mahal dari anak didiknya? Ya, kabar gembira bagi orang tua di mana Mahkamah Konstitusi ini telah memutuskan bahwa program wajib belajar 9 tahun harus digratiskan, tidak hanya untuk sekolah negeri saja, tapi juga sekolah swasta. Sementara yang selama ini digratiskan ini hanya sekolah negeri. Dan para orang tua selama ini harus menyekolahkan anak di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung meski biayanya ini jauh lebih mahal. Meskipun Mahkamah Konstitusi juga belum memberikan tenggat waktu, tapi para orang tua ini berharap pemerintah bisa segera bertindak. Apalagi dalam waktu dekat ini sudah di depan mata pendaftaran siswa baru. Lantas kapan kebijakan ini akan berlaku dan bagaimana penerapannya pada sekolah swasta yang selama ini mandiri secara finansial? Itu yang akan kita kupas tuntas malam hari ini pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Saya mau sapa di sebelah kanan saya ada Ibu Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10. Cantik sekali Bu malam hari ini. Selamat malam Bu Esti. Selamat malam. Di sebelah Bu Esti ini juga sudah hadir ada Mas Jejen Musfa selaku pengamat pendidikan UNJ. Selamat malam Mas Jejen. Malam Mbak Vena. Oke, saya izin ke Bu Esti terlebih dahulu ya. Bu Esti, ini setelah MK memutuskan atas putusan MK tersebut, DPR nih tindak lanjutnya apa? Yang akan dilakukannya apa? Akan merevisi undang-undang dulu atau justru langsung menetapkan anggaran? Ya, yang pertama kami mengucapkan syukur karena perjuangan yang mungkin selalu kita suarakan di ruang-ruang pembahasan di Komisi 10 mengenai sekolah gratis untuk SD negeri swasta maupun SMP negeri swasta itu bisa terwujud melalui keputusan MK. Mengapa kami menyatakan ini sebuah perjuangan panjang? Karena sebenarnya kami selalu mengingatkan kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tidak hanya soal mandatory spending, tetapi bagaimana negara harus hadir memberikan pembiayaannya ketika kita mengatakan wajib belajar. Berikut juga Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Tetapi yang harus kita garis bawahi karena sekian banyak WA masuk kepada saya, berarti besok gratis ya Bu untuk kita masuk. Ini bahaya karena kita belum ada pengaturan. Maka yang akan dilakukan Komisi 10 adalah pertama tentu kita harus menelaah lebih dalam mengenai keputusan MK. Bukan keputusannya, putusan MK. Karena putusan MK ini kan tidak hanya berbicara SD, SMP itu gratis baik negeri maupun swasta. Tetapi ada aturan-aturan yang kemudian putusan-putusan yang mengikuti mengenai hal itu. Apakah itu sesuai dengan standar pendidikan dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian juga dengan ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan, dan yang lain-lain. Maka saya pastikan, karena memang anggarannya belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, maka sulit bagi kami untuk mengatakan harus berjalan 2025. Tetapi ketika kemudian mengatakan bahwa itu akan kemudian dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam. Karena putusan MK ini keluar kan ketika kami sudah di dalam masa reses. Nah tapi tadi sudah ada diskusi dengan beberapa pimpinan yang lain, kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini. Meskipun sampai hari ini pun statement dari Kementerian
pendidikan dasar menengah kami belum menerima putusan MK. Oke. Tetapi saya yakin Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga pasti sudah akan segera melakukan pembahasan ini. Undang-undang Sisdiknas sedang proses pembahasan kami. Insya Allah mengenai hal itu kami tegaskan di Undang-Undang Sisdiknas. Oke, ditegaskan bahwa tidak bisa tahun ini dan akan ditindaklanjutin berikutnya dilakukan pembahasan. Mas, ini kira-kira kalau melihat dari putusan MK ini apa tujuannya, lebih ke pemerataan atau apa sebetulnya? Keadilan ya, pemerataan dan keadilan atas hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar ya, yang tentu saja di lapangan tidak semua orang tua punya kapasitas ekonomi untuk menyekolahkan di swasta. Sementara sekolah negeri kita kan punya keterbatasan daya tampung gitu. Nah, jadi keadilan terhadap pendidikan dasar ini hanya diterima oleh anak-anak yang berhasil masuk ke sekolah-sekolah negeri, sementara mereka yang karena satu dan lain hal, termasuk misalnya zonasi atau jarak rumah itu, mereka tidak bisa bersekolah di swasta. Jadi putusan ini akan mengakibatkan menurut saya langsung maupun tidak langsung terkait dengan angka putus sekolah. Meskipun masih di bawah 1%, angka putus sekolah kita SD, SMP, SMA, SMK masih ada, jumlahnya ribuan meskipun di bawah 1% begitu. Hanya saja betul kata Ibu bahwa ini bukan ujung dari perjuangan. Ini awal dari perjuangan di mana mekanisme atau model-model seperti apa yang akan disiapkan oleh pemerintah, tentu saja juga nanti dibantu DPR untuk mensimulasikan pendidikan gratis di dasar ini modelnya seperti apa gitu. Karena sesungguhnya pemerintah sudah ada pola bantuan kepada swasta dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Jadi bukan hal baru sesungguhnya. Jadi ini keputusan yang menimbulkan euforia di masyarakat, tetapi saya ingin mengatakan ini bukan akhir, tapi justru ini awal dari perjuangan atas amanah undang-undang dasar kita, undang-undang Sisdiknas kita, bahwa sebenarnya normanya itu sudah jelas bahwa memang pendidikan dasar harusnya menjadi hak bagi semua anak, baik mampu maupun tidak mampu begitu. Mas Jejen, kalau ngomongin bos tadi, tapi kan biaya sekolah swasta jauh lebih mahal daripada negeri. Ada beberapa sekolah swasta yang memang karena orientasinya pada mutu, maka mereka membebankan biaya pendidikan itu kepada masyarakat di level menengah dan atas. Tetapi jauh lebih banyak sekolah-sekolah swasta yang mutunya kalau tidak sama, kalaupun tidak sama dengan negeri, banyak yang masih di bawah sekolah-sekolah negeri. Jadi alasan orang tua tuh mengejar sekolah negeri bukan semata karena kualitasnya, tapi karena sebenarnya gratis tadi. Jadi sekali lagi, sekolah-sekolah swasta yang kualitasnya di atas negeri itu memang biayanya itu lebih mahal dibanding sekolah-sekolah yang memang katakanlah standar nasional pendidikan. Bahkan kurikulum mereka bukan hanya kurikulum nasional, sebagian Cambridge, sebagian internasional yang dari Eropa. Dan itu tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat banyak-banyakan. Mbak Esti, DPR melihatnya bagaimana? Tadi disebutkan soal kualitas dan juga soal biaya. Ya, kita tentu di dalam pemikiran maupun nanti kita mencoba di dalam melakukan pembahasan mengenai tindak lanjut ini terkait juga dengan rancangan undang-undang Sisdiknas perubahan, tentu kita tetap bertumpu kepada standar pendidikan. Yang berarti itu juga harus konsekuensinya harus bermutu. Jangan sampai justru karena program gratis ini kemudian akan melemahkan kualitas sekolah sehingga kemudian dikatakan tidak bermutu. Bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Maka memang perlu ada skema-skema. Termasuk kalau sekarang besaran bosnya hanya 900.000 untuk SD, kita perlu memikirkan. Kalau bicara untuk swasta ya berarti kita harus memikirkan berapa bos yang kemudian harus diberikan supaya gurunya juga sejahtera, operasionalnya tertutup,
Kemudian juga fasilitas sekolahnya juga memadai. Dan saya kira negara bisa kok melakukan itu dengan besaran anggaran sebagai mandatory spending dari Undang-Undang Dasar itu 20% APBN. Yang tahun ini anggaran APBN kita untuk pendidikan adalah 724 triliun. Sementara di Dikdasmen baru anggarannya 33,5 triliun. Angka yang masih terlalu kecil. Dan sangat memungkinkan bagi kita untuk kemudian memberikan ruang supaya eksekusi terhadap putusan MK yang memang bersifat final dan mengikat ini bisa kita laksanakan. Dengan tetap memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang mungkin sekolah swasta ini sudah bisa mandiri, sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentu itu juga tidak bisa kita paksakan untuk bergabung. Intinya bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan itu dibiayai oleh negara. Nah, terkait dengan sekolah yang kemudian mempunyai kemampuan sendiri, kelas tersendiri, tentu itu tidak masuk di dalam bagian yang kemudian harus mengikuti sekolah gratis, tidak boleh memungut dari orang tua siswa. Oke, intinya gitu. Negara hadir untuk memberikan fasilitas pendidikan yang baik untuk masyarakat tentunya. Tapi yang jadi pertanyaan juga dengan kondisi fiskal saat ini, tahun ajaran berarti 2026-2027, ini memungkinkan nggak sih di Indonesia untuk kemudian berikan anggaran gratis selama 9 tahun? Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami ingin menayangkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa. Ini ada grafis anggaran pendidikan APBN tahun 2025. Total ini ada 724,3 triliun rupiah dan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 297,2 triliun, transfer daerah 347,09 triliun dan anggaran pembiayaan sebesar 80 triliun rupiah. Ini adalah anggaran pendidikan APBN 2025. Mbak Esti, bisa direspon mengenai anggaran pendidikan APBN di tahun ini dialokasikan untuk 3 hal ini? Iya, APBN kita itu kan memang 20% anggaran APBN harus untuk sektor pendidikan. Maka ketemulah angka 724 triliun yang tadi Mbak sebutkan, yang kita tayangkan tadi. Nah, 724 triliun itu yang paling tinggi itu ada di transfer daerah. Itu kan hampir 50%, 47 sekian persen. Nah, kalau kita bicara pendidikan dasar menengah, itu hanya tersedia anggaran 33,5 triliun. Itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dikti-Saintek 57 triliun. Kemudian PTKL 104 triliun dan berbagai anggaran lain yang itu memang menunjukkan Dikdasmen dalam hal ini memang anggarannya masih sangat kecil dan tidak memungkinkan dengan anggaran 33 triliun itu kemudian program untuk gratis SD SMP pasti tidak mungkin karena itu anggaran yang memang sangat minim kalau kita gunakan untuk pendidikan gratis. Maka kita memang sedang meminta, kan ada pembiayaan 80 triliun. Ini kita juga perlu kejelasan. Kadang pembiayaan ini kemudian tidak teralokasikan atau menjadi sisa anggaran di tahun berikutnya. Nah, kita akan cek kembali dengan seksama bagaimana dengan anggaran pembiayaan ini. Apakah ini kemudian bisa kita gunakan untuk penambahan anggaran di Dikdasmen? Tentu masih ada beberapa hal pembiayaan yang tidak bisa dipotong, termasuk mungkin untuk beasiswa-beasiswa pendidikan yang harus termasuk dana abadi segala ya. Tetapi intinya adalah bagaimana anggaran di Dikdasmen ini kemudian kita hitung mampu mencukupi untuk sekolah gratis SD SMP negeri swasta tetapi tetap bermutu. Termasuk tetap memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Dengan alokasi anggaran 724 triliun. Hanya bagaimana redistribusi anggaran ini bisa terpenuhi termasuk di dalam APBN 2026. Di situ memang belum termuat bagaimana pendidikan gratis itu menjadi skala prioritas di pemerintah saat ini. Untuk anggaran 2026 itu ada tertuang di anggaran makro untuk 2026. Yang ada di situ adalah sekolah unggulan.
revitalisasi sekolah, kemudian ada MBG, itu menggunakan anggaran pendidikan juga. Ya. Saya membayangkan kalau anggaran MBG ini tidak masuk di dalam anggaran pendidikan tetapi menjadi anggaran kesehatan karena tujuannya untuk memberikan gizi kepada anak-anak kita walaupun untuk anak sekolah, itu masih memungkinkan. Kalau toh itu tetap di anggaran pendidikan, kita bisa mengambil sebagian yang berada di dana PTKL misalnya, karena anggaran PTKL itu cukup tinggi, 104 triliun, pendidikan tinggi yang di bawah kementerian dan lembaga lain. Ini cukup tinggi. Ya. Artinya redistribusi itu yang kemudian memungkinkan untuk bisa kita tata kembali dan memungkinkan itu terjadi dengan beberapa catatan, dengan beberapa skema, termasuk bagaimana sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah yang selama ini sudah mandiri, yang tidak perlu kan masuk bergabung di sini karena mereka bicaranya pendidikan yang mungkin kurikulumnya sudah ada di luar hanya standar standar yang sudah ditetapkan. Oke. Tapi kalau soal 20% amanat undang-undang untuk pendidikan ini juga sudah terpenuhi belum sih? Menurut catatan itu sudah, menurut angka itu sudah. Tetapi apakah itu memenuhi sesuai ketentuan 20% itu adalah anggaran di luar pendidikan kedinasan, ini yang belum. Jadi masih anggaran pendidikan kedinasan itu masih masuk di dalam anggaran pendidikan kita. Undang-undang sebenarnya menyatakan bahwa untuk guru sudah boleh nih keputusan Mahkamah Konstitusi, bagian dari 20%. Tetapi anggaran PTKL, anggaran kedinasan itu yang seharusnya tidak menjadi bagian dari anggaran 20%. Saya kalau menghitung, karena jumlah siswa SD SMP itu kan kira-kira 40-an juta SD SMP. SD-nya sendiri sekitar 28. Nah mungkin ini yang kemudian kita bisa hitung kalau SD itu anggarannya 250.000 per orang, per siswa, per bulan dengan mempertimbangkan jumlah siswa misalnya 100 begitu. Saya menghitung kira-kira 250.000 per anak itu bisa memberikan sekolah gratis, tidak lagi ada tarikan LKS, tidak ada lagi tarikan seragam, biarkan beli-beli sendiri masing-masing, tetapi itu mampu memberikan kesejahteraan pada guru dan kualitas pendidikan yang mungkin baik. Oke, Mas Jajen, dengan kondisi seperti sekarang, pemerintah juga punya yang namanya Sekolah Garuda. Nah ini sebetulnya bisa dimaksimalkan nggak sih? Sebelum ke Garuda ya, saya ingin menggarisbawahi Bu Esti ya. Kata kunci redistribusi, kemudian efisiensi. Saya jump to conclusion bahwa pendidikan gratis itu sangat memungkinkan itu terjadi kalau kita sepakat bahwa pendidikan itu prioritas utama bangsa ini. Nah, artinya itu membutuhkan political will dari pimpinan mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu terkait dengan 20%. Ya. Di APBN yes, ya meskipun tadi ada catatan. Tetapi kalau 20% APBD itu juga problematik karena belum semua kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota mengalokasikan 20% anggaran daerahnya untuk pendidikan. Padahal itu amanahnya bukan hanya APBN tapi juga APBD. Nah, Sekolah Garuda. Jadi ini sesungguhnya wilayah yang berbeda. Jadi ini komitmen mencetak tadi kata kunci keunggulan di mana sekolah unggulan di mana bangsa ini memerlukan kandidat-kandidat generasi yang bukan saja punya kapasitas di lokal tapi juga di global, sehingga kata kunci Sekolah Garuda adalah bagaimana menyiapkan siswa untuk bersekolah di kampus-kampus top 10 dunia begitu. Nah, jadi ini juga problem lain dalam konteks penganggaran. Nah, sekolah rakyat yang saya tidak tahu, nanti Ibu juga bisa menjawab. Jangan-jangan ini juga belum dianggarkan sebelumnya gitu, ya kan Ibu? Nah, ini juga problem lain. Tapi sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa pendidikan adalah prioritas, tidak ada yang tidak mungkin. Karena tadi ada kita bisa efisiensi, bisa realokasi, bisa melakukan mana yang sebenarnya bisa efisiensi, mana yang tidak. Tapi mungkin bidang-bidang lain bisa efisiensi, tapi jangan bagi pendidikan. Karena apa? Itu adalah prioritas dan kunci
untuk menyiapkan generasi emas, untuk menyiapkan bonus demografi. Kalau tidak pada pendidikan, rasa-rasanya kita akan tidak ada. Tapi kan kita nggak bisa tawar-menawar ya, Pak JJ. Bagaimana bisa tawar-menawar? Ini kan sudah keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat, berarti harus dilaksanakan. Berarti memang harus ada dorongan secara politik, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, termasuk anggota DPR RI, DPRD-nya, untuk kemudian memutuskan, baik itu kita sepakati. Tinggal bagaimana skema harus dibuat, karena ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh tidak kita laksanakan. Jadi kalau bicara soal skala prioritas, yang harus diprioritaskan tetap nomor 1 adalah putusan MK, baru kemudian sekolah rakyat atau sekolah Garuda begitu. Itu menurut pandangan kami. Nah, semoga ini juga akan menjadi pandangan kita bersama bahwa itu keputusan yang memang mengikat, sehingga memang mau tidak mau harus kita laksanakan. Saya sedikit berbeda. Pendidikan gratis oke, sekolah rakyat oke, Garuda oke. Jadi kita berjalan bersama. Ini bukan pilihan, tapi tiga-tiganya harus jalan. Memungkinkan nggak berjalan bersamaan gitu dalam waktu yang sama? Sangat mungkin. Setelah itu udah dihitung-hitung. Yang penting, yang paling atas adalah kuncinya political will. Nah, kemauan dari pemerintah, dukungan DPR, DPRD, masyarakat, bahwa kita memang di satu sisi harus memberikan pendidikan berkeadilan, tapi jangan lupa juga bahwa kita harus berdaya saing. Karena di negara-negara lain sudah sudah meninggalkan kita 10, 20, bahkan ratusan tahun. Kalau kita tidak menyiapkan sekolah-sekolah yang misalnya Garuda tadi, tentu banyak sekolah-sekolah unggulan yang lain. Rasa-rasanya kita akan sulit mengejar. Dan sekolah unggulan bukan di bawah Didaksmen memang. Sekolah unggulan ada di Dikti ini Saintek. Dikti, kebetulan ini Dikti. Tetapi anggarannya tetap mengambil dari angka 724. Dan yang penting Mbak Vena, sekolah Garuda adalah salah satu dari sekolah unggulan. Kita punya Man Insan Cendekia. Betul. Sekolah Nusantara, SMA Taruna Nusantara. Nusantara. Dirgantara. Memang itu oke. Kita banyak sekolah-sekolah yang unggulan yang dalam konteks di wilayah 3T itu tidak dikenal. Maka ini ingin dikenalkan bukan saja ke kampus top 10 kita, tapi juga di kampus-kampus luar negeri. Ya. Yang perlu difikirkan juga ini adalah mengenai kualitas dari guru-gurunya. Kalau di negeri kan ada sertifikasi untuk guru begitu. Kalau di swasta nanti konsepnya akan seperti apa, Bu? Iya, berarti memang harus ada ruang yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah swasta yang bukan ASN untuk bisa mendapatkan peningkatan sumber daya manusianya yang kemudian itu difasilitasi oleh kementerian, oleh pemerintah. Kalau kemarin mereka hanya punya ruang yang kecil, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke ruang-ruang untuk bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan peningkatan sumber daya manusia, yang ke depan tentu saja semakin harus dibuka lebar. Gurunya pun semuanya harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga kualitas gurunya pun akan merata. Kita prinsipnya kan harus sekolah bermutu dan berkeadilan. Berkeadilan berarti untuk semua di seluruh Indonesia, bahkan di daerah 3T. Ada satu lagi, Pak JJ, Mbak Vena, bahwa ada satu lagi yang perlu kita pikirkan. Angka operasional, biaya operasional di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Jadi tidak harus sama. Ketika kita bicara daerah 3T, kita bicara Maluku, kita bicara Papua, tidak bisa kita samakan besarannya. Artinya dana bosnya pun tidak boleh kita samakan. Artinya ini akan banyak skema, termasuk skema bagaimana untuk sekolah swasta yang sudah mandiri, elit, berarti nggak perlu ini. Bagaimana sekolah swasta yang middle, yang di tengah-tengah, bagaimana kemudian skemanya untuk mereka. Bagaimana kemudian yang ada di bawah dengan tetap berprinsip pendidikan yang kita berikan adalah yang bermutu sesuai dengan undang-undang yang memang harus memberikan fondasi beriman, bertakwa, berkarakter, dan yang lainnya tetap harus ada untuk semua. Oke, itu semua juga nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi Bu Esti, yang jadi pertanyaan juga, ini mungkin butuh konfirmasi juga ya, sekolah swasta yang akan termasuk ini adalah sekolah swasta yang tergabung dalam kelembagaan seperti kelembagaan keagamaan gitu, itu juga termasuk nanti akan digratiskan? Kalau berbicara pendidikan sekolah dasar menengah, tentu tidak hanya yang berada di bawah Dikdasmen saat ini, tetapi juga yang berada di Kemenak. MI, MTS itu menjadi salah satu hal yang memang harus kita hitung juga. Jadi tidak hanya yang SD, SMP yang berada di bawah Dikdasmen,
tetapi yang di bawah Kemenak juga harus kita perhatikan. Dan total keseluruhan itu kami sampaikan tadi, SD SMP, baik itu di bawah Dikdasmen ataupun Kemenak, yang pendidikan dasar tuh kira-kira memang ada sekitar 40 juta untuk SD SMP. Kalau dengan SMA kira-kira 50 juta. Begitu. Nah itu juga tetap harus diperhatikan untuk sekolah-sekolah di bawah madrasah dengan ketentuan berlaku. Mengikuti standar pendidikannya, kemudian juga pengelolaannya, pengawasannya harus benar-benar sesuai. Maka nanti yang kerja keras, kepala sekolah, kerja keras ini bagaimana soal distribusi anggarannya, penggunaan anggarannya, pengawas sekolahnya, tidak hanya soal pengawasan terhadap anggaran, tetapi juga pengawasan soal standar pendidikan. Mutu sekolah. Oke, pengawasan standar pendidikan. Mas Jejen, catatan penting dari putusan MK ini agar bisa berjalan dengan baik begitu ke depannya apa? Sedikit masalah guru dulu ya, izin. Sebelumnya itu bolehlah kita katakan ada malpraktek in education. Banyak guru mengajar tidak punya sertifikat. Padahal undang-undangnya guru harus bersertifikat. Maka ada muncul pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi mereka mengajar, kemudian baru ngambil SIM, sertifikat mengajar. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini muncul gagasan pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi mereka tidak bisa mengajar sebelum punya sertifikat. Nah, itu saya kira posisinya di sana gitu. Nah, terkait bagaimana memastikan atau langkah-langkah pasca putusan MK itu, saya kira pertanyaan Mbak Vena tadi menarik untuk kita titipkan ke DPR bahwa salah satu standar sekolah yang bisa menjadi mitra adalah tadi standar gurunya harus memiliki sertifikat dan atau kompeten, menunjukkan kompetensi yang memenuhi 4 standar tadi. Yang kedua, tadi kita bersepakat bahwa rasa-rasanya secara kapasitas fiskal itu memungkinkan bukan saja operasionalnya tetapi juga untuk kesejahteraan gurunya, fasilitasnya, mutu, sehingga melahirkan pendidikan dasar tidak hanya gratis tapi juga berkualitas. Tetapi kata kuncinya adalah political will. Sekali lagi, kalau 20% APBD berbeda-beda setiap kepala daerah, maka dalam konteks putusan MK ini tidak bisa ditawar lagi karena sudah mengikat bahwa siapa kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan ini mungkin DPR sudah menyiapkan apa sanksi yang bisa diterima oleh mereka karena yang terjadi kasus di Jawa Barat, ribuan anak ijazahnya tertahan di swasta itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin, bahkan miskin ekstrim, mereka terpaksa sekolah di swasta yang berujung pada tagihan-tagihan yang menumpuk. Yang pada akhirnya satu sekolah bisa dinominal 1 miliar sampai di angka 2 miliar. Karena tadi, sehingga mereka tertahan terpaksa menahan. Sebenarnya menahan itu sebenarnya terpaksa. Karena mereka juga membutuhkan anggaran itu sebenarnya. Karena sekolah swasta kan hidupnya dari iuran. Nah karena tidak membayar lalu ditahan. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan jalan keluarnya, termasuk dengan sistem yang mungkin nanti sekolah gratis untuk negeri dan swasta ini. Oke, tentunya kita akan menanti bersama ya, kapan sekiranya dari DPR akan segera memanggil Kemendikdasmen mereka untuk segera menindaklanjuti. Menyiapkan. Kasih waktu dulu. Saya harus klarifikasi dulu nih. Kalau APBD-nya tidak 20% anggaran pendidikan itu tidak akan disetujui oleh Kemendagri. Pertama itu. Yang kedua ada Pemda yang justru anggarannya lebih dari 50%. Saking kecilnya anggarannya, maka untuk mencukupi kebutuhan terpaksa mengambil 50%. Itu ada beberapa titik, saya agak lupa kabupatennya, tapi saya membaca data itu. Nah ini yang juga perlu kita perhatikan bahwa apa artinya political will-nya mungkin itu sudah jalan, sudah hanya kemudian bagaimana eksekusi secara keseluruhan. Bagaimana eksekusinya nanti kita nantikan. Tapi yang jelas jangan menagih kepada sekolah kemudian mendaftarkan sekolah. Ini keputusan MK gratis maka daftar tahun ini juga gratis. Ini bahaya. Itu bahaya. Euforia. Baik, sayang sekali kita tidak punya banyak waktu, Mbak Esti. Mas Jejen, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan bersama. Terima kasih, selamat malam.